Baik, selamat datang di video saya Trisetian Iksan dengan NIM 2102 11060199. Di video kali ini saya akan mempraktekkan view wired and wireless NIC information. Objektif di sini yang pertama, kita akan mengidentifikasi dan menggunakan NIC PC kita. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi juga dan menggunakan sistem tray network icons. Di sini yang kita butuhkan hanya satu PC, dan kita langsung masuk saja ke instruksinya. Pada step pertama, navigate to the control panel, click view network status and task under network and internet, head into the category view. Jadi pertama kita buka control panel dulu. Nah, kita masuk ke view network status and task. Nah, selanjutnya di bagian kiri klik change adapter settings link. Oke. Di sebelah kiri sini ada change adapter settings, itu kita klik dan akan muncul window baru berisi NIC yang tersedia di PC kita. Kemudian step kedua, menggunakan wireless NIC kita. Yang pertama, locate the wireless network connection yang ini ya. Kemudian jika NIC tersebut mati, klik kanan dan pilih aktifkan untuk mengaktifkan NIC wireless. Di sini sudah aktif. Selanjutnya jika wireless connection tidak terhubung, klik kanan dan select connect or disconnect. Lalu hubung ke SSID yang ada di sekitar Anda. Di sini sudah terhubung ke SSID yang ada di rumah saya. Selanjutnya kita klik kanan di wireless network connection dan klik status. Kita klik kanan lalu status. Oke. Selanjutnya di Windows status ini akan mendisplay informasi tentang wireless koneksi wireless saya. Dan sini muncul pertanyaan, apa SSID untuk yang ada di router wireless di koneksi saya. Oke, ini SSID saya ZTE strip D7827C dan beberapa speed dari koneksi wireless yang saya pakai. Di sini juga tertulis sebesar 117 megabit per second. Berikutnya kita masuk ke details, maka akan muncul window baru berisi tentang detail-detail dari koneksi wireless saya. Di sini bisa dilihat seperti nama dari NIC saya itu Intel Wi-Fi 6, kemudian MAC address dari NIC saya, status DHCP, IPv4 address dan subnetnya, dan sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan, what is the MAC address of your wireless NIC? Yaitu ini, physical address atau MAC address saya. Kemudian muncul pertanyaan lagi, apakah di Anda ada IPv4 lebih dari satu? Jika ada, kenapa ada lebih dari satu? Nah, di sini ada dua ya, bisa dilihat. Jadi kenapa ada dua? Untuk lebih ke redundansi kalau ada masalah, agar bisa langsung switch ke DNS server yang lainnya, yaitu antara salah satu dari ini. Baik, selanjutnya kita buka command prompt dan ketik ipconfig all.
Di sini muncul detail-detail dari NIC yang kita pakai. Yang pertama, di sini kita bisa dilihat detail dari yang ada di command prompt itu sama persis yang ada di details yang kita coba masuk dari WiFi status. Bisa dilihat seperti nama NIC saya, MAC address saya atau physical address, status DHCP, IPv4 dan subnetnya dan lain-lain. Berikutnya kita disuruh tutup command prompt-nya dan juga network connection detail. Nah, sekarang saya diminta untuk masuk ke wireless properties. Maka akan muncul window baru juga. Di sini tentang properties dari SSID saya, yaitu ada namanya dan tipe jaringan seperti access point ini, lalu availability-nya untuk semua user. Dan kita di sini disuruh masuk ke security tab. Nah, di sini ada security type, yaitu tipe security yang digunakan oleh SSID saya. Kemudian ada tipe enkripsi dan juga ada network security key. Network security key ini berisi karakter dan angka yang dijadikan sebagai password. Jika saya show karakter, maka akan muncul password SSID saya. Setelah itu kita klik OK. Kita abaikan saja. Nah, setelah kita tutup juga window WiFi status. Dan selanjutnya klik kanan di bagian WiFi. Kita pilih connect or disconnect. Maka akan muncul pop-up window seperti yang dibilang di sini. That displays your current connection along with a list of SSID that are in the range. Jadi dia akan mendisplay beberapa SSID yang ada di sekitar saya. To join one of other wireless network SSID list, klik the SSID that you want to join. Di sini saya tidak bisa melakukannya karena dua SSID ini saya tidak tahu passwordnya, jadi kita langsung skip saja. Selanjutnya kita langsung ke step 3, yaitu cara menggunakan NIC yang wired. Oke. Pertama, klik kanan pada Ethernet, yaitu ini. Lalu jika statusnya disable, kita enable. Tapi di sini sudah enable karena saya menggunakan kabelan untuk saya berinternet. Kemudian in the status window, the results display information about your wire connection to the LAN. Jadi kita klik kanan dulu, baru kita masuk ke status. Nah, seperti yang tadi, jika kita klik status, maka akan muncul beberapa detail saja, seperti durasi dan speed. Lalu di sini kita disuruh masuk ke detail lagi. Nah, ini baru detail yang saya maksud tadi. Maaf, bukan saya maksud tadi. Lebih detailnya dari internet wired, seperti ada deskripsinya, yaitu Realtek PCIe GBE Family Controller, ada MAC address-nya, status dari DHCP,
IPv4 dan subnetnya dan lain-lain. Berikut kita buka lagi command prompt. Kita type ipconfig lagi all. Kita cari di bagian Ethernet. Nah, bisa dilihat yang ada di network connection detail juga sama yang ada di command prompt, seperti namanya, nama NIC, MAC address, status DHCP, alamat IPv4 dan subnetnya dan lain-lain. Oke. Berikutnya kita diminta untuk tutup semua window. Nah, selanjutnya di part 2, identify and use the system tray network icons. Nah, di step pertama, klik the system tray, klik the network icon to view the pop-up window that displays the SSID that in range of your wireless NIC. Nah, kita masuk ke system tray, yaitu ini. Klik the network icon to view the pop-up window. Oke. Nah, sini sudah muncul beberapa SSID. Klik network and internet atau more Wi-Fi settings. Nah, in the setting windows, klik change adapter options under the change your network settings heading. Mungkin di sini saya menggunakan Windows 11, jadi tidak ada shortcutnya di sini. Jadi kita langsung saja ke control panel. Nah, selanjutnya kita masuk ke network internet dan masuk ke change adapter settings. Setelah kita klik change adapter option, kita akan masuk ke window network connection. Di sini kita klik kanan pada NIC Wi-Fi, lalu kita klik disable. Nah, examine your system tray. Klik the network icon again with the Wi-Fi disabled. Wireless networks are no longer in range and not available for wireless connection. Jika dilihat di sini untuk network icon di sini sudah tidak ada karena saya sudah mendisable-nya dari network connection window. Dan juga you can also disable the Ethernet network by disabling the Ethernet adapters. Jadi saya juga diminta untuk mendisable Ethernet. Nah, kita masuk ke step 2, yaitu identify the network problem icon. Pertama, kita masuk ke network connection window, oke. Lalu kita diminta untuk mematikan Wi-Fi dan Ethernet adapter, sudah. Lalu the system tray now displays the network disabled icon. Seperti yang dilihat di sini statusnya sudah disable. You can click this icon to return to the network and internet settings. Lalu in the network and internet settings window, you can click troubleshoot to use the PC to resolve the network issue for you. Jadi kita diminta masuk ke setting network dan internet, dan kita diminta untuk troubleshoot. Nah, dan seperti saya sudah bilang tadi, karena saya menggunakan Windows 11, untuk settingnya sudah berpindah-pindah tempat seperti yang ada di Windows 11.
kita pergi ke sistem, lalu troubleshoot. Kita masuk ke other troubleshooters dan kita run troubleshoot internet connection. Lalu kita pilih troubleshoot my connection to the internet. Nah, di sini Windows sudah mendeteksi bahwa ada 3 adapter yang disable, yaitu Wi-Fi, Ethernet, dan Ethernet 2. Dan kita di sini if troubleshoot didn't enable one of your NIC, then you should do this manually to restore the error connectivity of your PC. Jadi jika troubleshooting tidak mengenablekan salah satu NIC yang ada di PC saya, maka saya harus menyalakan secara manual. Tapi di sini kita coba dulu. Nah, Windows akan mencoba menyelesaikan masalah dari hasil troubleshoot tadi. Nah, di sini sudah selesai, troubleshooting has complete. Jadi dari masalah yang didapati, akhirnya Windows langsung mengenablekan adapter Wi-Fi saya. Kita close dulu. Dan jika dilihat NIC Wi-Fi saya sudah aktif kembali. Lalu kita lihat reflection question. Why would you activate more than one NIC on a PC? Untuk menjawab ini, saya sendiri hanya menggunakan Ethernet untuk sehari-hari. Saya jarang menggunakan wireless adapter agar lebih stabil dan lebih cepat. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.